Pemilihan presiden baru akan digelar 3 tahun lagi, namun sejumlah partai politik baru mulai bermunculan. Setelah Partai Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia, kini muncul Partai Indonesia Kerja atau PIKA. Meski PIKA tidak terbentuk atas nama relawan Jokowi, pengurusnya mengklaim jika PIKA didirikan oleh pendukung Jokowi di seluruh Indonesia. Apakah PIKA sengaja dipersiapkan untuk menjadi kendaraan politik Jokowi di Pilpres 2019 mendatang, atau hanya didirikan untuk mendompleng Jokowi? Siapa saja di belakang PIKA dan apakah sudah memenuhi syarat sebagai parpol? Kita akan mendiskusikannya bersama Ketua Umum Partai Indonesia Kerja Hartoko Adi Utomo. Pak Hartoko, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Terima kasih. Bisa diceritakan Pak tentang PIKA? PIKA atau Partai Indonesia Kerja itu kami ingin perjelas dulu bahwa PIKA tidak diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk berdiri. Juga PIKA tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi. PIKA didirikan atas inisiatif murni dari kawan-kawan yang selama wali kota pertama, pemilihan wali kota pertama, pemilihan wali kota kedua di Solo, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden itu sikap politiknya memilih Pak Jokowi. Ya. Kemudian kawan-kawan ini juga tidak mengatasnamakan kelompok relawan tertentu. Ini individu-individu yang sikap politiknya percaya kepada Pak Jokowi, percaya bahwa beliau akan membawa bangsa kita menuju kebaikan, percaya bahwa beliau mempunyai ketulusan dan kecintaan yang mencukupi untuk membangun bangsa kita. Kami bersepakat setelah mencermati perkembangan politik di tanah air, kami ini merasa tidak terwakili oleh partai-partai yang ada. Saya sepakat sekali dengan pernyataan Buya Syafi'i Ma'arif yang menyatakan bahwa partai-partai yang ada ini kurang mewakili masyarakat. Di sisi mananya yang tidak terwakili, Pak? Kita melihat setiap hari konflik ya antar pemimpin-pemimpin elit, kemudian perebutan kekuasaan, kemudian penangkapan tokoh-tokoh ya yang seolah-olah kesibukan keriuhan itu tidak ada urusannya dengan kepentingan kami, kepentingan kita sebagai masyarakat. Jadi kami merasa bahwa sudah saatnya kita membentuk sebuah partai politik yang membawa aspirasi kami, aspirasi rakyat nih. Kalau kami menangkap survei-survei terbaru dari lembaga-lembaga yang kredibel, 92% masyarakat tidak percaya kepada partai yang ada sekarang. Dan kami ada di dalam 92% itu. Yang tidak percaya dengan partai. Betul. Tapi akhirnya jadi partai juga. Kita ingin diwakili oleh kita sendiri. Ya, jadi kami tidak mengklaim bahwa diri kami ini mewakili rakyat. Kami inilah rakyat. Ya, kami inilah rakyat. Kami percaya bahwa partai itu lembaga publik, bukan lembaga privat, bukan lembaga keluarga, ya, bukan lembaga sekelompok elit tertentu yang bersepakat untuk menyelenggarakan partai. Ini sudah mendaftar ya Pak ya ke Kemenhum? Sudah mendaftar dalam pengertian mempersiapkan segala dokumennya, ya nanti secara resminya itu kita mengikuti jadwal yang diselenggarakan oleh Kumham. Oke, artinya nanti akan ikut pemilu 2019 kan? Jadi kami ini Mbak Ani ya, kami ini kelompok masyarakat yang sebagian besar tidak pernah berpolitik. Sebagian tertentu di antara pendiri dan pengurus itu adalah justru dulu tidak percaya pada sistem politik sehingga mereka golput. Mereka baru tertarik untuk terlibat dalam proses itu ketika figur bernama Joko Widodo itu maju sebagai gubernur dan maju sebagai presiden. Dan mereka tertarik untuk TPS dan merasa ada manfaatnya ini ke TPS. Kemudian lebih lanjut lagi kesadaran mereka bahwa mereka ingin terlibat dalam kelembagaan publik ini ya, untuk mewakili kepentingan kami sendiri, yang kami sendiri adalah rakyat gitu. Ya, sehingga tidak ingin menitipkan lagi aspirasi kami kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Oke, maksudnya tidak menitipkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada, atau partai juga nanti akan ada perwakilan-perwakilannya kan? Betul. Oke, ya. Ketika saya jadi pemilih Pak, saya pasti akan melihat selain program kerja partai, ideologinya, juga tokoh-tokoh yang ada di dalam partai itu. Ya.
saya akan lihat bersih atau tidak, track Betul. recordnya seperti apa. Nah, di belakang Pika ada siapa saja? Jadi gini Mbak, pemahaman kami bahwa sebuah lembaga partai itu didirikan oleh 3 alasan. Yang pertama itu karena ada tokoh, yang kedua karena kesamaan kultur atau budaya, yang ketiga itu karena persamaan cita-cita. Ya, kalau persamaan karena ada tokoh itu kita udah lihat lah, contohnya ya, tokoh ini mendirikan partai itu, tokoh B mendirikan partai itu, kemudian kesamaan budaya, kita lihat juga itu mengelompok orang-orang yang merasa identitasnya sama, itu mengelompok membuat partai. Kalau Pika ini terbentuk karena kesamaan cita-cita saja. Kami merasa kaum profesional dewasa, ini bukan orang-orang muda yang sedang bereksperimen mencoba mengurus negara, bukan. Ini kawan-kawan profesional dewasa yang sudah teruji kepemimpinannya di kelompok, di lingkungannya masing-masing, ya, entah itu di korporasi atau di lembaga-lembaga publik yang lain, itu bersepakat untuk berkumpul untuk membangun partai ini karena kesamaan cita-cita, karena kami merasa tidak terwakili oleh partai yang ada sekarang. Oke, ini sejauh ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pendirian sebuah partai seperti misalnya kantor pusat, lalu di daerah-daerah, karena ini persyaratannya tidak mudah kan Pak, ada pengurus di 34 provinsi, 75% di kabupaten atau kota, lalu 50% di kecamatan, itu sudah sejauh mana? Kami sedang mempersiapkan diri untuk memenuhi segala persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Parpol, juga yang diterjemahkan kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ya. Kami sedang berproses untuk mempersiapkan itu. Ya, semua persyaratan tentunya harus kita ikuti, kita penuhi supaya kita bisa terlibat dalam proses yang diamanatkan oleh Undang-Undang Parpol maupun Undang-Undang Pemilu. Oke. Bapak tadi menekankan sekali, kami adalah kaum profesional dewasa. Apakah ini maksudnya memisahkan diri dengan relawan? Bukan memisahkan diri dalam pengertian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keikutsertaan para individu yang di masa lalunya memiliki sikap politik mendukung Pak Jokowi, itu bergabung di Pika sebagai individu, Mbak, bukan sebagai kelompok relawan. Ya, jadi kawan-kawan dari mulai Aceh sampai Papua secara individu bergabung di dalam Pika dan bersepakat membentuk Partai Indonesia Kerja. Jadi tidak benar jika dikatakan sebagai ini partainya relawan Jokowi? Tidak tepat ya, tidak tepat. Nah, karena kalau relawan itu konotasinya kan kelompok-kelompok ya. Ini kami bergabung sebagai individu-individu. Jadi kalau ada seseorang bagian dari relawan tertentu ingin bergabung dengan Partai Indonesia Kerja, karena kalau relawan itu kan tidak bisa turut serta dalam proses bernegara ya Mbak ya. Hanya katakanlah menjadi pressure group secara sosial. Meskipun signifikan ya Pak ya pressure-nya? Signifikan, jelas. Itu sangat signifikan dan dibutuhkan untuk peran-peran tertentu. Tapi kawan-kawan ini ingin terlibat dalam proses kenegaraan. Oke. Ya. Pak Hartoko, saya harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.